Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 606. Orang ini adalah putra Qin Xiaotian, Qin Gang, yang hanya beberapa bulan lebih muda dari Qin Feng. Keduanya lahir di tahun yang sama, namun nasibnya berbeda. Qin Feng adalah putra dari kepala keluarga Qin Xiaolin, jadi statusnya di keluarga Qin lebih tinggi daripada Qin Feng. Qin Gang memiliki banyak ketinggian. Karena itu, keluarga Qin memberi Qin Feng banyak sumber pelatihan sejak dia masih kecil, sehingga Qin Feng mencapai ranah Grandmaster di usia muda. Dan Qin Gang ini adalah seorang playboy dan tidak iri dengan Qin Feng, penanaman. Menghabiskan uang untuk menjemput gadis. Sampai sekarang, saya bahkan belum menyentuh pintu masuk seorang seniman bela diri. Qin Xiaotian sangat membenci anak yang tidak memuaskan sehingga dia ingin membunuhnya secara langsung. Diam. Kamu tahu sial. Qin Xiaotian meraung ke arah Qin Gang. Melihat ayahnya marah, Qin Gang melemparkan sumpit ke tangannya. Saya tidak mau makan. Saya akan keluar. Qin Gang bangkit dan pergi. Dan mungkin pergi ke bar untuk bermain lagi. Nizi, Bali Matart, jika aku tidak menganggapmu sebagai milikku, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. Teriak Qin Xiaotian. Tapi Qin Gang sepertinya tidak terdengar. Begitu Qin berjalan kembali, Qin Xiaotian melihat ke meja di depannya. Tetapi dia tidak memiliki nafsu makan yang sama sekali, dan tiba-tiba menamparnya dengan telapak tangan. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Qin masuk, dan setelah melihat kekacauan di tanah, dia mengubah tangannya, dan para pelayan segera membersihkannya. Tuan ketiga, saya telah menanyakan dengan jelas, bahwa David memang telah menyembuhkan putra pemimpin Chang. Dan sekarang pemimpin Chang juga menghormati David ini. Pengurus rumah tangga melapor ke Qin Xiaotian Hui. Ketika Qin Xiaotian mendengar ini, wajahnya menjadi semakin jelek sial. Anak ini benar-benar punya beberapa trik, dan bahkan bala bantuan Chang pun tersanjung. Sepertinya di Kyoto, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kita hanya bisa menunggu kakaknya keluar. Aku sedang membuat rencana. Tuan ketiga. Kali ini saya juga menanyakan tentang berita lain. Setelah pengurus rumah tangga selesai berbicara, dia bersandar ke telinga Qin Xiaotian dan berbisik pelan. Wajah Qin Xiaotian berubah dan berubah. Dan akhirnya dia berkata dengan terkejut, apakah yang kamu katakan itu benar? Benar sekali. Saya menemukan ini dari mulut pelayan keluarga Chang. Kepala pelayan itu mengangguk setuju. Hahaha. Bagus sekali. Dengan cara ini kita bisa menggunakan pisau untuk membunuh orang. Qin Xiaotian tertawa keras segera pergi dan hubungi orang-orang di desa Miao. Saya ingin bertemu mereka. Oke, kepala pelayan itu mengangguk dan pergi. Pada saat ini, suasana hati Qin Xiaotian sedang baik, dan matanya bersinar terang. David, tidak baik bagimu menyinggung seseorang, tetapi kamu telah menyinggung perasaanmu. Orang-orang di desa Miao. Sekarang aku ingin melihat apakah kamu bisa meninggalkan Kyoto hidup-hidup. Di sisi lain, David sedang berjalan di jalanan Kyoto yang ramai. Jalanan penuh dengan lalu lintas. David sedang berjalan di trotoar sambil memandangi indahnya lampu di kedua sisi. Namun saat David perlahan berjalan ke depan, dia tiba-tiba merasakan kesadaran samar mendekatinya. Ekspresi David berubah tanpa sadar, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tidak akan ada orang lain yang dapat menggunakan indera spiritual untuk menyelidiki, kecuali para penggarap abadi. Bahkan jika mereka adalah penyihir yang kuat, mereka tidak akan menghasilkan spiritual indera. Daud pun melahirkan kesadaran ketuhanan setelah memasuki masa bigu. Namun kesadaran ketuhanan Daud masih sedikit lemah. Jika David belum melahirkan kesadaran ilahi, saya khawatir seseorang tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. David tidak berani berbicara, dan dia tidak berani melakukan gerakan ekstra apapun. Jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus berjalan ke depan.
David sangat gembira sekaligus gugup saat ini, karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang sahabat abadi selain Ervin. Tetapi dia tidak tahu apakah pihak lain itu musuh atau teman. Jadi mengapa dia? Bab 607. Dia berjalan diam-diam ke sebuah gang. Saat ini, semakin sedikit orang di sekitar, dan lampu menjadi redup. Namun, ada beberapa salon rambut dengan lampu merah jambu di kedua sisi gang. Beberapa wanita berpakaian minim sedang berdiri. Saudaraku, masuklah untuk pesta. Saat ini, seorang gadis yang berdiri di ambang pintu salon rambut, mengenakan pakaian terbuka, melambai ke arah David. Saudaraku, datanglah padaku. Gadisku masih muda. Wanita di salon rambut di sebelahnya juga meneriaki David. Banyak orang yang datang ke sini datang ke salon rambut tersebut. Sehingga ketika para wanita ini melihat David masuk, mereka buru-buru menyambutnya dengan hangat. David melihat pemandangan di depannya. Sedikit malu. Dia datang ke sini. Bukan untuk ini. Dia hanya merasa hanya ada sedikit orang di sini dan lampunya redup. Jadi dia ingin melihat siapa yang menyelidikinya. Namun David tidak berani menoleh ke belakang dengan gegabah, melainkan berjalan menuju seorang wanita, yang melihat David berjalan ke arahnya, dan langsung menyapanya dengan senyuman. Saudaraku, kamu benar-benar berwawasan luas. Akulah yang tercantik di karya ini. Ayolah, apakah orang di belakangmu itu bersamamu? Jika kalian berdua bersama, maka aku harus membayar lebih. Dalam perkataan wanita itu, David menoleh sedikit dan melihat seorang pria kekar mengikutinya hanya beberapa meter darinya. Setelah melihat pria itu, hati David langsung dilanda badai. Ia tahu bahwa ia telah bertemu dengan seorang ahli hari ini, karena dalam perjalanannya, David hanya merasa ada yang menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dirinya sendiri. Dan indera spiritual tersebut seolah-olah ada, dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Ini hanya beberapa meter darinya. Jika orang itu mempermainkannya dari belakang, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menghindar, yang membuat David gugup. Kita tidak bersama. David menggelengkan kepalanya pada wanita itu. Dia masih belum tahu apa yang coba diikuti pria itu, sehingga David tidak langsung mengikuti pria itu untuk mengklarifikasi. Bukankah kita bersama? Wanita itu tertegun sejenak. Namun dia segera berjalan menuju pria di belakang David dengan senyuman di wajahnya. Saudaraku, kamu di sini untuk bermain juga. Kamu harus galak karena kamu begitu kuat. Aku paling menyukainya. Seperti kamu. Bagaimana kalau aku memberikan diskon pada kakak untuk sementara waktu? Tampaknya wanita ini tidak berniat melepaskannya, dan ingin menarik David dan pria ini ke salon rambutnya. Dasar Bali Matart yang tidak tahu malu. Apakah kamu berencana untuk mengambil semua bisnis ini? Anda tidak membiarkan orang lain hidup. Apakah Anda mencoba mengusir kami karena Anda masih muda? Kamu tidak takut dibunuh? Pada saat ini, seorang wanita yang sedikit lebih tua datang dan berjalan di depan pria itu sambil mengumpat. Saudaraku, jangan lihat berapa umurku, tapi aku akan melakukannya. Tapi yang muda seperti mereka tidak bisa. Dan aku masih pelit, hanya $50. Wanita yang lebih tua berkata kepada pria itu, dan terus mencondongkan tubuh ke arah pria itu. Namun laki-laki itu seperti sepotong kayu, tidak bergeming sama sekali. Matanya hanya menatap ke arah David, bahkan tidak menatap langsung ke arah kedua wanita itu. Saudaraku, aku akan berusia 50-an. Wanita muda itu tidak menunjukkan kelemahan, dan bergerak ke arah pria itu. Aku tidak suka ini. Kamu segera kembali. Matikan lampu dan tidur, kata pria itu tanpa ekspresi. Namun siapa tahu, setelah pria tersebut selesai berbicara, kedua pria dan wanita tersebut tertegun sejenak, lalu ingin dimanipulasi oleh orang lain. Mereka melihat lurus ke depan dan mengangguk dengan bodoh ya. Kedua wanita itu pergi. Semua kembali ke salon rambut mereka, dan kemudian mematikan lampu. Saat lampu padam, gang menjadi gelap kembali. Bab 608. David sedikit mengernyit, dan ekspresi muncul di wajahnya. Dia tidak melihat pria itu merapal mantra atau membaca mantra apapun. Tetapi kedua wanita ini sepertinya meniru dan menuruti kata-kata pria itu. David mengira dia tidak bisa melakukannya.
Jika pria itu mulai menyerang David pada saat ini, David tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dan dia takut dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kenapa kamu mengikutiku? David akhirnya mengajukan pertanyaan. Wajah tanpa ekspresi pria itu, setelah David menanyakan pertanyaan tersebut, akhirnya menunjukkan cibiran. Kamu dapat mengetahui bahwa aku telah mengikuti kamu. Ini di luar dugaanku. Aku tidak menyangka kamu telah melangkah ke ranah ini dia. Saat ini, di depan mereka yang disebut pejuang, mereka tak terkalahkan. Pria itu tidak menjawab kata Daud, melainkan langsung menyatakan wilayah kekuasaan Daud. Kali ini, David semakin yakin bahwa pria di depannya juga memiliki musuh seperti dia. Namun ia merasa pria di depannya itu memusuhi dia. Siapa kamu? Jika Anda dapat menggunakan indera spiritual Anda untuk menyelidikinya, setidaknya Anda berada di alam bigu. Tetapi Anda hanya mengakui kata pun dan membiarkan kedua wanita itu pergi seperti roh jahat. Kekuatan ini harus lebih tinggi dari alam bigu. Formasi inti, atau jiwa yang baru lahir. David memandang pria itu dengan serius dan bertanya, Anda tidak perlu menebaknya. Bagaimanapun, kekuatanku berada di luar jangkauanmu. Ikuti aku sekarang, dan aku tidak akan menyakitimu. Pria itu memandang David dengan jijik dan berkata, Di mana? Tanya Daud, kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Kamu secara alami akan mengerti ketika kamu sampai di sana. Pria itu tidak mau memberitahu David. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan pergi dengan orang asing. David tidak akan mengikuti pria di depannya. Meskipun kalah, David tidak akan menunggu mati. Ini bukan karakternya. Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan? Setelah pria itu selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba menyebar dan langsung menghubungi David. Merasakan aura yang tiba-tiba memerintah, seluruh tubuh David berbaring, dan kekuatan spiritual yang sangat besar keluar dari tubuhnya, menahan aura ini. Sangat mengerikan perlawanan David seperti tetesan air yang menghadapi banjir binatang buas. Dia benar-benar rentan dan dikalahkan dalam sekejap, dan tubuh David tidak dapat menahan tekanan tersebut. Meludahkan, hahaha. Tuan Muda Long yang menghasilkan tidak lebih dari itu. Dan dia masih anak hilang yang menyukai wanita. Pria itu tertawa ketika melihat David seperti itu. Di tengah tawa lelaki itu, angin kencang seperti sebilah pisau tajam langsung meniup ke seluruh tubuh David, menyebabkan munculnya luka di tubuh David, dan darah mengalir. Namun semua luka tersebut menghindari poin-poin penting, fatal. Terlihat bahwa pria tersebut tidak ingin membunuh David. Jika tidak, David pasti sudah lama mati. Tuan Panjang, apakah kamu tahu latar belakangku? David mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan lukanya, tapi tertarik dengan kata-kata pria itu. Tuan Panjang. Orang ini mungkin mengetahui pengalaman hidupnya. David selalu ingin tahu siapa dirinya dan siapa ibu kandungnya. Sejak dia mengetahui bahwa dia telah diangkat dan dibudidayakan, David tidak pernah menyerah pada gagasan ini. Jika kamu ingin melihat latar belakangmu sendiri, ikutilah aku dengan patuh, agar tidak menderita darah dan daging lagi. Pria itu membuang momentumnya. David merasakan tekanan di tubuhnya berkurang, dan seteguk darah lagi keluar dari mulutnya. Melihat David masih kekurangan darah, pria itu menahan kepalanya. Tubuhmu terlalu lemah. Kukira kamu bisa berlatih hingga periode ini dia. Dan tidak ada masalah dengan menahan momentumku. Ternyata berhati-hati. Oke, tidak ada masalah yang sama sekali. Menempa tubuh, menenangkanku hanya menggunakan kekuatanku yang luar biasa. Jika tidak, jika kamu mati, bagaimana aku bisa mendapatkan hadiahnya? Mata pria itu penuh dengan penghinaan, dan kekuatan David tidak ada artinya di matanya. Bab 609. David langsung disebut bodoh oleh pria itu. Dia tidak tahu apa itu mendinginkan tubuh. Meskipun dia telah menyimpannya terus-menerus, mencari sumber daya di mana-mana untuk menyimpannya, tidak ada yang pernah mengalami apa yang mendinginkan tubuh itu. Apalagi Ervin tidak mengajarinya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menggunakan aku untuk menerima hadiah. Mungkinkah keluarga Qin mengundangmu ke sini? David memandang pria di depannya. Jika keluarga Qin bisa mempekerjakan tuan seperti itu, David benar-benar tidak bisa meremehkan keluarga Qin. Dan jika dia jatuh ke tangan keluarga Qin,
dia tidak akan mendapatkan buah yang baik sama sekali. Keluarga Qin yang mana? Pria itu juga tercengang. Jelas tidak tahu apa yang dibicarakan keluarga Qin David. Itu adalah keluarga Qin di Kyoto. Pemilik keluarga tampaknya bernama Qin Xiaolin. Bukankah mereka mengundangmu ke sini? Lagi pula, David tidak punya musuh di Kyoto. Jadi dia punya musuh dengan keluarga Qin. Memotong. Pria itu mengerutkan kening dengan jijik. Keluarga Qin benar-benar brengsek. Ketika mereka melihat Lao Su, mereka harus berlutut dan bersujud untuk menyambutnya. Bisakah kamu menyentuhku? Lalu kenapa kamu menangkapku? Siapa yang memintamu untuk datang? David ingin tahu siapa yang akan menangkapnya. Jangan fesuk ibu mertua. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Jika kamu tidak ingin menderita, cepat ikuti aku. Pria itu kehilangan kesabaran dan tidak mau berhadap-hadapan dengan David. Aku tidak akan ikut denganmu. David menenangkan kepalanya, karena dia tahu bahwa laki-laki tidak akan membunuh. Jadi David punya kesimpulan. Dia harus berjuang keras dan tidak bisa mengikuti laki-laki itu. Melihat penolakan David, wajah pria itu menjadi sedikit marah. Dan dia mengulurkan tangan dan meraih David. Nak, ikuti aku tidak bisa menyukai. Kecepatan pria itu sangat cepat sehingga David tidak bisa bereaksi sama sekali. Namun saat ini, tiba-tiba ada sesosok yang berdiri di hadapan David. Dan kecepatannya begitu cepat hingga David tidak mengetahui kapan orang di depannya muncul. Seolah-olah dia selalu berada di depannya. Bang! Setelah suara keras yang tumpul, pria yang memegang David mundur 3 langkah. Tangannya sedikit gemetar. Dan saat ini, David dapat melihat dengan jelas bahwa dia sedang berdiri di depannya. Dan yang menyelamatkannya adalah seorang pria parubaya dengan perawakan sedang. Dibandingkan dengan pria kekar di depannya, dia terlihat agak kurus. Tapi dia adalah orang yang seperti itu. Dengan satu tembakan, dia memukul mundur pria kekar di depannya. Man Niu, dengan harapanmu, apakah kamu berani terlibat dalam urusan keluarga panjang? Pria parubaya yang berdiri di depan David bertanya pada pria kekar itu dengan nada meremehkan. Banteng ini diejek dengan begitu hina oleh orang-orang di depannya. Namun dia bahkan tidak marah sama sekali. Malah dia menunjukkan gigi putih besarnya Long Wu. Aku hanya bercanda. Jangan marah, soal keluarga panjangmu. Di mana aku berani terlibat? Aku akan pergi sekarang. David melihat kekuatan banteng ini. Dan dia baru saja meremehkan dirinya sendiri. Tetapi setelah menghadapi pria parubaya bernama Long Wu ini, dia benar-benar mengubah sikapnya. Sama seperti cucunya. Namun saat Man Niu berbalik dan hendak pergi, David tidak menyadari bagaimana naga Wu bergerak di depannya. Dan bahkan menghalangi jalan Man Niu. Man Niu tertegun sejenak. Long Wu, aku sudah mengatakan semuanya. Itu hanya lelucon. Tidak bisakah aku pergi sekarang? Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Mata Long Wu memiliki niat membunuh. Ketika Man Niu melihat ini, senyuman di wajahnya menghilang. Dan dia menatap Long Wu di depannya. Tiba-tiba, Man Niu mengambil tindakan. Dan momentum yang keluar dari tubuhnya seperti pisau. Menyerang Long Wu dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dan pada saat yang sama momentum ini juga bergerak ke arah David. David tidak punya cara untuk mengelak dari momentum seperti pedang. Karena dia menemukan bahwa kemanapun dia menghindar, dia tidak bisa menghindari momentum yang menakutkan ini. Bab 610. Berdiri. Jangan bergerak. Tiba-tiba, suara Long Wu terdengar di telinga David. Segera setelah itu, David mendengar suara gemerincing. Dan itu seperti pedang. Momentum tiba-tiba menghantam tubuh David, seolah-olah mengenai baja. Dan mereka terpental satu demi satu. Namun David menemukan bahwa tidak ada orang di sampingnya. Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual. Artinya, tidak ada penutup pelindung yang dibentuk oleh kekuatan spiritual sama sekali. Tetapi bagaimana momentum mengerikan ini bisa diblokir? David sangat bingung. Tetapi dia juga tahu saat ini bahwa dengan kekuatannya sendiri, jika dia benar-benar melangkah ke dunia budidaya abadi, dia takut dia akan kalah bahkan dengan semut. Dia dulu menyalahkan dirinya sendiri atas katak di dasar sumur. Dan dia masih ingin bertemu dengan para pembudidaya abadi. Sekarang saya melihatnya. Itu langsung memukul David dengan pukulan yang begitu besar.
Pada saat ini, setelah kesombongan meletus, banteng tersebut tidak melawan sama sekali, melainkan melompat, mencapai ketinggian puluhan meter, mencoba melarikan diri di antara gedung-gedung. Di mana Long Wu membiarkannya melarikan diri, tubuhnya juga melompat dan meninju bahu banteng itu tepat. Tubuh besar banteng itu dengan cepat jatuh dari langit, menghantam tanah, dan menghantam tanah. Keluar dari lubang, dari jarak yang begitu jauh. Jika itu adalah orang biasa, saya takut saya akan jatuh ke dalam daging, berdiri setelah berguling dan tidak terluka. Long Wu, apakah kamu harus membunuhku? Saya bisa berpura-pura tidak melihat apapun dan meninggalkan ibu kota selamanya. Maniu memandang Long Wu dengan ngeri dan berkata, apakah kamu benar-benar percaya padaku? Long Wu mencibir. Lalu tubuhnya bergegas menuju banteng itu. Maniu terkejut. Dia mengulurkan tangannya untuk memblokir. Tetapi sebelum dia sempat, dia mendengar suara keras yang tumpul, dan tubuh besar Maniu langsung jatuh. David melihat lebih dekat dan menemukan bahwa wajah banteng itu memiliki lubang darah sebesar ibu jari, dan darahnya masih mengalir keluar. Melihat banteng yang mati itu, David tidak tahu kenapa tiba-tiba ada kesedihan yang meluap-luap. Tidak mudah untuk mengembangkan kekuatan banteng, tetapi dia tidak menyangka akan mati begitu saja. Setelah membunuh banteng itu, Long Wu memandang David perlahan seolah dia sedang membunuh seekor ayam, dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? David menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Kamu tidak bisa mati. Siapa kamu? Mengapa Anda ingin menyelamatkan saya? Siapa saya? David tahu bahwa naga 5 di depannya pasti mengetahui pengalaman hidupnya. Jika tidak, dia tidak akan menyelamatkannya. Dan kemudian dia memikirkan apa yang dikatakan si pengganggu tadi bahwa dia adalah Tuan Muda Naga. Dan pria parubaya di depannya juga disebut naga 5. Yang pasti tidak demikian, bertepatan. Beberapa hal, semakin lama Anda mengetahuinya, semakin baik bagi Anda. Long Wu tidak menjawab David, tetapi mengeluarkan pil obat dari tubuhnya. Ambil kembali pil obat itu dan minumlah. Dan jangan keluar sesuka hati di masa depan. Setelah selesai, segera tinggalkan ibu kota. David meminum pil itu, tapi terus bertanya pada Long Wu dengan enggan. Saya mohon, beritahu saya. Siapa saya? Apakah saya dari keluarga panjang? Tahukah kamu siapa ibuku? Ketika David berbicara tentang ibunya, terlihat jelas bahwa wajah Long Wu sedikit tergerak. Tetapi dia pulih dengan cepat dan menatap David dengan dingin. Jangan tanya. Tunggu sampai tanggal 15 Juli kamu akan mengerti segalanya. David tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Long Wu juga mengetahui apa yang telah dia sepakati dengan Ervin. Lalu dia berkata dengan penuh semangat, kamu tahu Ervin, kan? Kalau tidak, bagaimana kamu tahu tentang persetujuanku dengannya? David meraih bahu Long Wu dengan penuh semangat. Pada saat ini, David tiba-tiba merasa bahwa dia bertemu Ervin di penjara. Dan Ervin belajar sendiri jalan keabadian. Bukan secara kebetulan, tetapi dengan sengaja oleh Ervin tua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.